Suami, tentaraku yang dingin. Terima kasih yang sudah setia menonton channel kami. Semoga diberikan kesehatan serta kelancaran rezekinya. Bab 26. Penemuan foto di laci lemari. Cakar jatuh di depan mulut pintu kamar mandi. Tapi sepertinya dia hanya merosot. Posisinya duduk di mulut pintu dengan tangan masih berpegangan pada kusen pintu. "Mas, kamu kenapa?" Halwa menghampiri. Meskipun tadi Cakar sudah membuat hatinya pedih karena keengganan Cakar melihat Halwa memasang foto pengantinnya di media sosial miliknya. Akan tetapi, jiwa kasih sayang seorang istri tetap timbul dan merasa tidak tega melihat Cakar terdampar di mulut pintu. Halwa mencoba mengangkatnya, akan tetapi tubuh Cakar begitu berat. "Mas, aku bantu kamu berdiri," ujar Halwa, seraya meraih lengan Cakar lalu diangkatnya. Perlahan, Cakar mulai mengangkat tubuhnya. Untung saja dia bukan pingsan, hanya ambruk saja saat tubuhnya karena efek sakit kepala yang begitu berat. "Antar aku sampai ke toilet, aku mau buang air dan sikat gigi," ujarnya dengan suara berat. Halwa memapahnya sampai di toilet. Di sana, ia berhenti lalu melepas lengan Cakar perlahan. "Mas, tubuh kamu panas. Kamu demam. Mau aku tungguin di sini?" tanya Halwa ragu. "Kamu keluarlah. Aku bisa kuat dengan berpegangan seperti ini," ujarnya, seraya tangannya berpegangan pada tiang bak kamar mandi. Halwa keluar kamar mandi dengan ragu. Sebetulnya dia khawatir dengan keadaan Cakar, apalagi tubuh Cakar panas. Sepertinya dia hari ini tidak akan masuk kantor kalau melihat kondisinya seperti ini. Halwa akhirnya keluar kamar mandi. Dia segera bergegas menuju lemari, meraih kaos oblong dan celana pendek Cakar. Saat melihat laci lemari, jiwa penasaran Halwa begitu tinggi. Ia menarik laci itu, lalu dibukanya. Ada susunan foto-foto saat Cakar saat berpendidikan secaba dahulu 10 tahun yang lalu. Di sana, Cakar masih terlihat ABG dan lebih kurus dengan kepala yang botak. Sepertinya itu masa awal-awal pendidikan dan baru lulus Bintara. Di bawah foto itu masih ada foto lain, termasuk foto almarhumah Sally, karena di bawahnya tertera nama Sally dengan jelas. Foto pengantin dan foto-foto saat Sally sedang bersama-sama Cakar di sebuah kesatuan dengan berseragam loreng. Mereka tampak tertawa bahagia dan serasi. Berbagai pose ada di sana, disertai tulisan dalam sebuah foto. Pasangan terhot dan romantis. Di bawahnya masih ada lagi foto, sepertinya foto-foto masa sekolah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Sally merupakan adik kelas Cakar satu tingkat di bawah Cakar. Dan sepertinya Sally dan Cakar sudah berpacaran sejak sekolah dulu. Pantas saja Cakar susah move on dari Sally yang lumayan cantik itu. Ada rasa sedih di sudut hati yang langsung menyelinap dalam pelupuk mata. Halwa menangis tiba-tiba. Betapa ia tidak ada apa-apanya dibanding almarhumah istrinya Cakar, serta perempuan-perempuan kowat yang selalu mengelilingi suaminya. Terlebih, Cakar memang masih terobsesi dengan perempuan berseragam. Sementara dirinya hanya karyawan biasa sebuah salon yang tidak ada apa-apanya dan dipandang sebelah mata. Kenapa dulu aku menerima perjodohan Bu Fajarani? Aku pikir dengan perjodohan ini Mas Cakar akan mencintai aku seiring berjalannya waktu. Tapi dengan melihat foto-foto ini, rasanya sulit untuk aku merebut hati Mas Cakar, ucapnya dalam hati yang begitu sedih. Lalu, titik air mata itu tidak terasa semakin deras. Suara pintu kamar mandi terdengar dibuka. Halwa segera menyeka air mata
yang membasahi pipinya tadi. Lalu, segera menutup kembali laci dan lemari itu. Halwa meletakkan kaos oblong dan celana pendek Cakar di atas ranjang. Lalu, ia segera menghampiri Cakar, meskipun hatinya sakit saat melihat foto-foto tadi. Tapi, tetap saja, Halwa melaksanakan kewajibannya sebagai istri, merawat Cakar yang kini sedang sakit. "Mas, aku bantu," ujarnya, seraya memapah tubuh Cakar ke atas ranjang. Cakar manut. Ia menuju ranjang dan kembali berbaring di sana. Karena jujur, ia kini mengalami sakit kepala yang berat. Untuk menolak bantuan Halwa saja rasanya tidak sanggup. Justru, Cakar saat ini butuh bantuannya. Melihat Cakar diam saja tanpa bicara dengan tubuh tidak berdaya, rasanya kalau ikut hati ini ingin rasanya membiarkan suaminya terkulai tidak berdaya. Lalu ia pergi saja bekerja ke salon. Namun, Halwa bukan istri yang tega. Ia punya kewajiban merawat suami terlebih Cakar dalam keadaan sakit. "Mas, aku ganti baju dan celananya. Setelah itu, aku mau masakin kamu bubur dan sop sayur, lalu minum obat." Halwa bergegas pergi. Setelah mengatakan itu, ia menuju dapur, membawa air hangat ke dalam baskom, serta kain kompres. Halwa menuju kamar lagi dengan membawa air dalam baskom. Ia segera menuju ranjang dan duduk di bibir ranjang. Cakar terdengar mengaduh-aduh, mungkin efek demam yang dia rasakan. Dengan cekatan, Halwa membuka baju dan celana tidur Cakar yang hanya menyisakan boxer di dalamnya. Halwa dengan telaten membersihkan seluruh tubuh Cakar dengan kain waslap tanpa terlewat. Lalu membalur tubuhnya dengan kayu putih sebelum dipakaikan kaos oblong dan celana kolor pendek. Cakar tidak berkata apa-apa. Dia pasrah tubuhnya diapa-apakan oleh Halwa. "Mas, kamu baring dulu. Aku akan masak bubur untuk sarapan kamu. Setelah itu, minum obat. Aku mau bikinkan juga obat herbal alami untuk meredakan sakit kepala dan meriang kamu," ujar Halwa, seperti seorang perawat saja. Cakar sesekali menatap Halwa, tapi tidak bicara. Halwa berdiri. Namun, tiba-tiba Cakar memanggilnya. "Halwa!" Cakar memanggil dengan lemah. Halwa menoleh seketika. "Iya, Mas. Aku tidak mau bubur. Aku hanya ingin nasi tim," pinta Cakar. Halwa mengangguk. Ia paham. Cakar memang kurang suka bubur, apalagi yang lembek berair. "Baiklah, tunggu aku ya, Mas. Aku buatkan nasi tim dan sayur sopnya," ucap Halwa lembut, sembari berbalik. Ia keluar kamar dan menuju dapur. 1 jam kemudian, Halwa sudah menyelesaikan tugasnya memasak. Sejenak sebelum ia membawakan nasi tim dan sayur sop untuk sarapan Cakar, ia sengaja mengirimkan pesan WA pada ibunya. "Assalamualaikum Ibu, apa kabar Bu? Mas Cakar hari ini demam dan sakit kepala. Obat herbal yang bagus untuk mengobati sakitnya apa ya Bu?" Pesan itu terkirim hanya menunggu jawaban. "Waalaikumsalam Halwa, kabar Ibu baik. Suami kamu sakit, buatkan saja rebusan daun salam dan seledri, lalu diminumkan. Atau kalau suamimu tidak suka rebusan 2 daun itu, kamu tinggal bikinkan jus sirsak saja. Itu bagus untuk menurunkan sakit kepala. Suami kamu pasti suka jus itu. Tapi ingat, jangan ditambahkan susu atau gula. Kalau mau, ditambahkan madu saja. Satu lagi, untuk menurunkan demamnya, kalau suamimu tidak menolak, balurkan bawang ungu di sekujur badan. Bawangnya dibelah 2, lalu digosokkan ke badan. Insya Allah akan cepat meredakan demam suamimu. Oh iya Bu, terima kasih infonya. Semoga suamimu cepat sembuh. Oh iya Halwa, apakah suami kamu mencintaimu? Bilang terima kasih pada suamimu. Helmi
sudah 2 kali diberi uang jajan oleh suamimu. Semoga rezekinya makin berlimpah dan berkah. Susul pesan WA itu, yang membuat Halwa sejenak tercenung. Sebab dia tidak mampu menjawab pertanyaan ibunya yang pertama. Iya Bu, nanti Halwa sampaikan pada Mas Cakar. Hanya itu balasan yang Halwa berikan. Halwa kembali memikirkan balasan ibunya yang terakhir. Mas Cakar ngasih uang ke Helmi. Kenapa Mas Cakar baik ke Helmi? Tanyanya dalam hati bingung. Halwa seakan baru sadar. Ia segera mengingat pesan dari ibunya tadi tentang obat herbal yang diberikan ibunya lewat pesan WA. Jawaban dari ibunya tadi cukup dipahami. Tapi masalahnya buah sirsaknya tidak ada. Tanpa babi bu, Halwa bergegas keluar rumah lalu mencegat ojek dan ke pasar. Setengah jam berbelanja di pasar, Halwa sudah mendapatkan apa yang dia perlukan. Setelah itu, Halwa segera pulang dengan menaiki ojek. Bersambung.